Halo guys, vlog kali ini saya mau ziarah ke makam para wali yang ada di Jawa Timur. Yang pertama kali kami kunjungi yaitu makam Ki Hasyim Abdul Ghafur yang berada di Desa Gerongan, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Yuk ikuti terus perjalanan saya ziarah ke makam para wali di Jawa Timur ini. Ini saya mau belok kiri melewati rel kereta api menuju ke Desa Gerongan. Ini masih jalan terus ke utara, nanti ada pabrik rotan atau pabrik amang. Setelah melewati pabrik masih jalan terus ke utara sedikit, nanti ada pondok pesantren. Di situ makam beliau. Ini udah sampai ke pondok pesantren. Makam Ki Hasyim Abdul Ghafur ada di belakang masjid pondok pesantren. Kekeromahan Ki Hasyim Abdul Ghafur. Ki Hasyim adalah orang yang istiqomah berjamaah dan tidak pernah melakukan kodok. Pernah waktu ketika Ki Hasyim kelelahan baru datang dari acara. Ketika itu beliau belum sholat isya sampai malam. Namun ketika itu beliau ketiduran sampai malam. Dalam tidur beliau seakan-akan ada yang membangunkan dari tidurnya. Kemudian beliau terbangun dari tidurnya. Ternyata yang membangunkan beliau adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena keistiqomahannya, beliau Kiai Hasyim Abdul Ghafur selalu bermimpi Kanjeng Nabi di dalam tidurnya. Setelah selesai ziarah ke makam Ki Hasyim Abdul Ghafur, rombongan kami lanjut jalan ke Surabaya untuk ziarah ke Sunan Ampel. Dan ini masih ada di perjalanan. Alhamdulillah, ini rombongan saya sudah sampai di parkir bus di Surabaya di Sunan Ampel. Ini kami mau menuju ke makam dengan jalan kaki. Insya Allah ditempuh dengan jarak 10 menitan. Ini hampir dekat ke tulisan Sunan Ampel gitu nantinya. Ini sudah mau sampai, ini Raden Rahmat Sunan Ampel. Ayo masuk bareng. Ini saya mau masuk ke dalam. Di pinggir jalan banyak orang jual baju, jual tasbih, jubah, dan banyak lagi souvenir lainnya. Nah, seperti jajan, martabak. Ini hampir dekat ke makam Sunan Ampel. Yuk ikuti terus perjalanan saya ziarah ke makam para wali di Jawa Timur. Sunan Ampel adalah putra Maulana Malik Ibrahim dan Chandra Wulan. Beliau dilahirkan di Campa pada tahun 1401 Masehi. Beliau juga dikenal sebagai seorang muslim yang alim, bijaksana, dan berwibawa. Semasa kecilnya, Sunan Ampel dikenal dengan nama Sayyid Muhammad Ali Rahmatullah. Namun setelah pindah ke Jawa Timur, Sunan Ampel kemudian dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Sebutan Sunan Ampel ini berasal dari Sunan yang merupakan gelar kewaliannya, dan Ampel diambil dari daerah beliau menyebarkan agama Islam.
yaitu Ampel, yang merupakan wilayah yang termasuk ke dalam bagian Surabaya. Setelah ziarah ke makam Sunan Ampel, kami dan rombongan mau keluar, dilanjutkan ke makam Syekh Maulana Ishaq di Lamongan. Sebelum keluar, saya mau minum air. Airnya sangat dingin dan menyegarkan begitu. Ini sudah sampai di Lamongan. Makam Syekh Maulana Ishaq berada di Dusun Kepantren, Kecamatan Paciran, Lamongan. Lokasi makam yang berdekatan dengan laut sangat tepat untuk menikmati panorama selepas beribadah. Warga Jawa Timur pasti rugi bila belum pernah berkunjung ke makam Resi Sakti ini. Makam yang berdekatan dengan pesisir pantai utara tersebut sangat ramai didatangi oleh para pengunjung. Pemandangan pantai yang menyatu dengan nuansa alam memberi rasa nyaman bagi rombongan penziarah. Lokasi strategis itu dibuka hingga 24 jam. Syekh Maulana Ishaq datang ke Jawa Timur pada tahun 1404 Masehi bersama ayahnya Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan saudara ayahnya Maulana Malik Ibrahim. Ia menetap di Gresik, kemudian ditugaskan oleh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah di kerajaan Belambangan. Syekh Maulana Ishaq menikah dengan Dewi Serdadu, putri Adipati Belambangan, Prabu Menak Sembuyu. Namun ia diusir dari kerajaan karena Adipati Belambangan tidak menyukai gerakan dakwah Islam yang dilakukan menantunya. Syekh Maulana Ishaq pindah ke Pasai untuk melanjutkan dakwahnya. Di sana ia mengajarkan Islam hingga wafat pada sekitar tahun 1463 Masehi. Syekh Maulana Ishaq dimakamkan di daerah Kemantren, Paciran, Lamongan. Petilasannya berada di pinggir pantai sebelah barat Tanjung Pakis, di rumah tempat tinggalnya. Syekh Maulana Ishaq menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu mengajak masyarakat untuk mengikuti agama Islam secara bijaksana. Salah satu cara yang dilakukannya adalah mendirikan masjid. Beberapa murid Syekh Maulana Ishaq adalah Ainul Yakin Sunan Giri, Ma'dum Ibrahim Sunan Bonang, dan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syekh Maulana Ishaq adalah seorang wali periode pertama dan merupakan adik dari Syekh Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Ia sengaja datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1434 Masehi, Syekh Maulana Ishaq mendatangi Sunan Ampel di Surabaya yang juga masih saudaranya. Ini saya mau keluar dari makam Syekh Maulana Ishaq dan selanjutnya dilanjut ke Sunan Bonang. Ini saya sudah ada di parkir Sunan Bonang, mau naik becak. Saya jarang naik becak di Pasuruan karena sudah enggak osom alias sudah enggak digunakan, ya ada tapi sedikit. Ini sudah mau jalan ke makam Sunan Bonang
dengan naik becak. Rasanya enak sambil ada angin-angin sepoi-sepoinya. Biasanya ditarif dengan 10.000 dua orang, karena ini jalannya muter karena ada pembangunan alun-alun di Kota Tuban, jadi jalannya itu diputer begitu. Jadi tarifannya itu 22 orang, biasanya 10.000 dua orang. Ini sudah muter masih lama, ini menuju ke sana sekitar ditempuh jarak 10 menitan. Ini masih lama, bentar lagi sudah sampai juga lah gitu. Ayo terus simak perjalanan saya ke makam para wali di Jawa Timur. Ini sudah hampir dekat ke makam Sunan Bonang. Ini sudah sampai ke area pemakaman Sunan Bonang. Ayo masuk bareng dengan saya. Seperti biasanya di pinggir jalan banyak orang jualan. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang dikenal sebagai sosok yang pandai dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan pendekatan budaya. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di Surabaya. Sunan Bonang belajar agama Islam dari ayahnya di pesantren Ampel Denta. Sunan Bonang juga belajar dari Syekh Maulana Ishak, ayah Sunan Giri, saat melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang mulai dakwahnya di Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan musola di desa Singkang. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan menggunakan media kesenian seperti gamelan, tembang, dan wayang. Sunan Bonang juga menciptakan tembang Tombo Ati yang berisi ajaran Islam seperti membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Sunan Bonang juga menciptakan gerakan-gerakan fisik yang diambil dari huruf-huruf hijaiyah. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 di Lasem, Jawa Tengah. Dan dimakamkan di Tuban, makam Sunan Bonang dikunjungi oleh banyak ziarah dari seluruh Indonesia. Terus setelah ziarah ke makam Sunan Bonang, para rombongan kami keluar dari makam. Nanti mau beli oleh-oleh dari Sunan Bonang. Ini para rombongan pada keluar dari makam. Ini pintu keluar.
dilarang meletakkan uang di pendopo. Jadi dilarang melempar uang di situ. Ini udah keluar dari makam Sunan Bonang. Saya mau keluar dan mau beli oleh-oleh untuk keluarga dan saudara. Bermacam-macam olehan dari Sunan Bonang, banyak, ada baju, ada sarung, ada kurma, ada macam-macam dah. Terus ada kaos anak kecil dan dewasa, banyak di sini. Udah dulu vlog dari Cah Cidei, sekian.